Hai guys, balik lagi sama kita berdua yang agak lama tidak membuat video setelah berabad-abad. Ini tuh kita akan membahas keluh kesah kita sebagai seorang Front receptionist atau front office gitu. Keluh kesah front office saat menghadapi tamu. Oke, jadi keluh kesah kita sebagai front office yaitu yang pertama itu tentang bookingan. Ya, jadi aku contohin aja deh. Jadi memang ada beberapa hotel itu yang di bookingan mereka jadi ada setiap hotel kan beda-beda kan, ada yang hotelnya itu dia tipenya itu nggak dijabarin, kayak misalnya ada yang single bed, twin bed, atau yang triple bed misalnya. Jadi mereka udah tipe apa gitu. Nanti kan maksudnya nanti kita kasih contoh lah. Misal deluxe room, tapi nggak deluxe room aja, nggak ada tipe bednya. Nah, ada juga yang menjelaskan kayak deluxe room twin, deluxe room king, seperti itu. Nah, ada tamu yang booking posisinya ini lagi rame ya, weekend tuh. Terus dia booking yang maunya tuh yang king size bednya. Tapi dapatnya karena memang dia bookingnya tuh nggak ada, available-nya tinggal yang twin. Jadi dia pilihlah yang twin itu. Nah, terus dia tambahin di special request-nya king size gitu misalnya. Nah, padahal kalau misalnya di di aplikasi memang nggak ada yang king, harusnya dia udah mikir, oh emang yang kingnya habis, harusnya mikirnya kan kayak gitu kan. Nah, tapi ada juga yang tetap ngotot maunya king lah, harus ada lah, nggak mau tahu pokoknya gini-gini, ada kayak gitu. Sebenarnya tuh hal-hal yang kelihatan kayak stupid. Itu sih janganlah kayak gitu. Itu terutama yang biasanya kayak gitu tuh ibu-ibu sih kebanyakan, ibu-ibu dan bapak-bapak. ibu arisan. Kalau saya yang muda-muda tuh biasanya oke lah, nggak ada juga yang tetap ngotot marah-marah tuh juga ada gitu. Biasanya yang honeymoon sih, yang lagi mau honeymoon, mau Oke, next time. Next, yang kedua itu biasanya telepon guys. Contohnya, halo selamat malam dari hotel terus dia itu ngulang lagi, oh ini hotel ini ya. Nah, itu sebenarnya tuh bapak atau ibu itu telepon kemana? Kalau teleponnya ke ya, rumah sakit sih? Ya rumah sakit. Kalau hotel ini mengulang, ya, memastikan gitu. Nah, yang kamu telepon tuh apa gitu? Siapa? Kok apa sih? Oh iya, maksudnya apa itu? Opo hotel, opo hotel lain. Jadi kayak gak usah ditanyain balik, karena itu emang bener nomor teleponnya gitu. Cuman meskipun mereka make sure juga waktu ngangkat telepon kan pasti greeting ya. Pasti kita kan menyebutkan dari hotel hotelnya ini gitu. Jadi jangan diulang guys, soalnya kan kita udah confirm sebelumnya. Itu suatu hal yang nggak penting untuk diulang. Nah, next. Terus ini yang paling sering banget terjadi di dunia perhotelan. Yaitu tamunya nawar apa? Nawar harga. Ya kali guys. Jadi ada tamu menawar harga kamar. Pira mbak? Pulawu. Tak mengata saya. Ya kali di pasar gede, boy. Gitu guys. Terus ada yang bilang kayak gini, emang nggak ada promo harga corona? Penyakit kok kayak promo. Hilang makan promo. Ya apa lagi nginep dek songgo ae tawar.
Iya sih. Kalau itu mau nawar suatu- juga harus lihat-lihat juga sih guys, tergantung. Sebenarnya kita udah nawarin harga terendah. tapi Pasti kayak- kita ada tamen apa itu standar tawar-nawar, pasti kita kasih harga yang termurah. Cuman jangan Iya sih, tapi di bawah pasti kita rata-rata. nginfo kan selalu itu harga yang termurah gitu, nggak ada yang termurah lagi gitu loh. Cuman ya jangan sambil ngotot sampai mengatas soalnya. Kalau nggak mau nginep ya udah gitu loh, nggak perlu sampai maksa. Kalian juga harus lihat-lihat Kecuali- dulu. kecuali kayak bintang di hotel. itu ya, kayak di pasar ya, misalnya orang nawar gitu, ini udah segitu aja, orang nggak dia pergi terus kita mau nggak mungkin. Oh ya mesti naik bukan kan. Oke nggak mungkin gitu. Ini bukan buah-buahan ya, Bu. Sayur bukan. Hey. Rekap, hey. Oke, next. Oke. Yang keempat itu nawar lagi, guys. Jadi ini bukan harga lagi tapi check out time. Nah, jadi kalau mau nawar check out time itu, guys, biasanya kita itu udah ngasih setengah jam lebih dari jam seharusnya. Nah, itu jangan sampai lebih. Nanti kalau dikenakan charge kalian komen. Kalian marah. Jangan ya. Soalnya apalagi kalau weekend. Gamasam. Geram. Jangan kalau weekend jangan telat, kasihan resepsionisnya karena harus ada karena ada tamu yang menginap selanjutnya. Pasti datangnya itu juga enggak, misalnya standar check-innya jam 3, pasti enggak jam 3 datang, biasanya jam 12 sudah datang. Gitu. Dan kalau kalian mikirnya paling lah terus housekeepingnya waktunya selama itu dari jam 12 check out jam sampai jam 3 tuh masa bersihin kamar. Ya kali kamarnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan, kamarnya kan ratusan gitu, dan itu dibagi misalnya satu orang tuh ngerjain sampai berapa, 10 10-an. sampai 12. Ya, dan kamar tuh belasan yang harus dia kerjakan, dan itu ada timingnya juga gitu. Dan bukan berarti dia selesai ngerjain kamar udah selesai langsung bisa dijual lagi, nggak kayak gitu. Dan Harus itu harus dicek ulang. pengecekan dan Udah lengkap apa belum? pembersihan itu juga, apalagi kondisi seperti ini ya, pasti kan tamunya mintanya kamarnya bener-bener steril. Nah, gitu nggak Udah bisa disemprot apa kita belum? cepet-cepet, dan pasti kita semprot desinfektan terlebih dahulu, ngecek Nunggu kering. ulang. Ya nggak sih? Terus kayak memastikan memang nggak ada sekecil apapun kotoran-kotoran atau misalnya yang berantakan dan lain-lain, ada yang miss atau gimana gitu. Kayak tuh Mohon dibantu juga kalian on harusnya time. ngerti ini tuh sebenarnya keluh kesah kami gitu. Terus biasanya datang jam 12, mintanya check-outnya jam 5. Jam 12 Tapi itu malam. sebenarnya kayak kebijakan dari setiap hotel sih. Kalau misalnya Biasanya ada yang nawarin ada berbayar. ada juga yang berbayar, ada juga yang memang sampai, aku tapi nggak tahu sih sampai jam berapa mereka ngasih late checkout free itu, sampai jam berapa. Cuman kalau misalnya di tempat kita itu, kalau misalnya memang lagi sepi, biasanya sampai jam 1 nggak apa-apa. Asalkan sepi ya, nggak ada. Kalau weekend tamu. nggak mungkin. Enggak, weekend tuh nggak mungkin gitu, karena back to back kamarnya gitu. Jadi mohon on time ya guys, mohon pengertiannya. Kalau nginep di hotel, minta tolong nih ya. Emosi saya. Emosi ya malam-malam. Pagi ya. Malam. Lanjut. Ini Yang kelima, keluh kesah dari kami yang terakhir yaitu banyaknya permintaan permintaan. yang nggak bisa memungkiri ya, kita sebagai manusia kalau misalnya nginep di hotel pun atau dimanapun kita misalnya mau makan di McD atau gimana, pasti ayamnya minta yang dada gitu kan. Goreng setengah matang aja, jangan kering-kering. Terus kulitnya masih yang kriuk-kriuk agak basah gitu. Mohon maaf Bu Ibu. Nggak bebas dulu. Nah itu kan banyaknya permintaan yang kayak gitu tuh artinya kan dari orang-orang itu nggak itu cuman menuruti keinginan atau ego masing-masing orang. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi yang masuk akal aja. Iya, yang masuk logika aja Gitu. Gimana ya? Jadi yang Gitu. masuk akal aja, kayak contohnya, Mbak saya mau view-nya yang kuburan ya, nggak ada. Hey. Terus misalnya lokasinya ada di
gunung ini, terus ternyata dia mintanya yang gunung lain kan. Hadapnya Semeru mintanya Bromo kan ya nggak mungkin. Ya apalagi hotelnya dekatnya sama gunung apa, dia pengennya lihat gunung apa, kan itu benar-benar di luar kemampuan kita sebagai manusia. Mbak anduknya minta 5, Ya. janganlah. Minta guling, padahal kan di hotel nggak ada yang ngasih guling. Kan ada suami. Iya, Ya lah kita ada ya belum. Gitu.